Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Dr. Hamzi Amin, spesialis mata konsultan. Saya adalah konsultan mata di bidang vitreous retina. Saat ini saya memberi informasi bahwa di Poli Rumah Sakit Dr. Muhammad Muhsin Palembang, alat-alat untuk pemeriksaan mata sudah sangat lengkap. Mulai dari pemeriksaan visus, pemeriksaan slit lamp dengan TV, pemeriksaan tonometer, refraksi, USG, kemudian juga kita memiliki fotofundus dan fotofundus fluorescent angiografi. Fotofundus fluorescent angiografi ini itu hanya ada di Rumah Sakit Dr. Muhammad Muhsin Palembang, yang mana berfungsi untuk melihat apakah ada kebocoran atau apakah ada sumbatan pada pembuluh darah di retina. Nah, biasanya kita lakukan pada pasien-pasien yang ada komplikasi dari diabetes mellitus atau ada komplikasi dari hipertensi dan hiperkolesterol. Nah, kalau memang ada kelainan, itu akan terlihat jelas dengan pemeriksaan fluorescent angiografi tersebut. Setelah kita mendiagnosis itu dengan proses angiografi, maka kita lakukan tindakan, bisa salah satunya adalah yang ada di Poli adalah tindakan laser retina atau yang lebih disebut sebagai laser fotokoagulasi. Laser fotokoagulasi ini sangat simpel, tidak beresiko dan tidak invasif. Jadi pasien setelah dilakukan tindakan laser fotokoagulasi bisa langsung pulang dan memiliki efek yang cukup cepat pada pasien-pasien dan memiliki efek yang lama pada pasien-pasien diabetes mellitus dan adanya obstruksi dari pembuluh darah akibat hipertensi. Selain tindakan di poli, kita juga memiliki kelengkapan alat untuk tindakan operasi. Kalau misalnya ada kelainan pada retina, seperti misalnya ablasi retina atau lepasnya saraf mata, kemudian komplikasi akibat kencing manis perdarahan di matanya, maka untuk melakukan tindakan pada pasien ini. Alat ini ada di Dr. Muhammad Muhsin Palembang dan kita menjadi rujukan dari provinsi-provinsi lain, terutama dari daerah Jambi, Bangka Belitung, dan Bengkulu. Jadi, maka dari itu jangan ragu-ragu untuk datang ke dan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di Rumah Sakit Dr. Muhammad Muhsin Palembang sebagai salah satu unggulan dari pelayanan di Rumah Sakit Dr. Muhammad Muhsin Palembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dindin Solahuddin, umur saya 50 tahun. Saya sedang berada di Rumah Sakit Muhammad Muhsin Palembang. Yang lengkap ada di sini, ada di Rumah Sakit Muhsin ini. Keluhan saya ini, penyakitnya kena ini, pecah pembuluh mata, pembuluh darah mata, pecah. Alhamdulillah sudah baik, perasaan sudah normal lagi. Cuman kalau baca untuk yang huruf-huruf kecil belum bisa gitu, agak hilang-hilangan huruf kecil. Kesan saya berobat di sini, enak, pelayannya bagus kayak. Ya. Bagi masyarakat Sumsel yang mempunyai keluhan seperti saya, bisa langsung mendatangi Rumah Sakit Muhammad Muhsin di Palembang. Rumah Sakit Muhammad Muhsin, mantap. Selamat siang, nama saya Chandra, umur 47 tahun. Pada saat saya sampai bisa dirujuk ke RSMH, karena pada tanggal 18 Januari 2021 saya kena serangan stroke. Pada saat itu hampir separuh badan saya terasa kesemutan dan kebas, kaki dan tangan. Salah satunya mata saya terkena serangan juga. Akibatnya mata saya sering kalau melihat objek tertentu merasa kabur dan tidak jelas. Akhirnya atas rujukan dokter, saya dirujuk ke RSMH, ke bagian poli mata. Memang dari awal sejak dirujuk di RSMH, terkesan kan mungkin ya beberapa orang masukan-masukan selama ini kesannya RSMH itu peralatannya kurang canggih, pelayanannya juga kurang profesional. Tapi setelah saya merasakan sendiri, ternyata beda jauh. Ternyata RSMH
pelayanan SDM-nya sangat profesional dan peralatannya sangat canggih, khususnya di bagian polimata ini. Dan saran saya untuk masyarakat Sumsel supaya jangan ragu untuk berobat ke RSMH. Terima kasih. RSMH mantap. Terima kasih RSMH.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam petang pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas Anda sehari-hari. Sedang sekali saya Marita Triana dapat kembali hadir menyapa pemirsa dalam program Sehat bersama RSMH. Tentunya kerjasama RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang dengan TVRI Sumatera Selatan. Dan tadi kita sudah saksikan bersama ya teman-teman dari The Creative Band yang kesemuanya itu personilnya itu adalah SDM unggul RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang. Boleh kita beri tepuk tangan dulu dong buat teman-teman kita dari The Creative Band ya yang udah menyapa dan sudah menghibur kita pada sore hari ini. Dan juga saya kedatangan teman-teman dari PPDS Mata RSMH ya. Halo, terima kasih dokter ya sudah bergabung bersama kami di studio. Baik pemirsa TVRI Sumatera Selatan, pada sore hari ini tema kita mengenai deteksi dini benjolan pada kelopak mata, yakni memperingati Hari Penglihatan Sedunia yang mana jatuh pada bulan Oktober tentunya. Dan kita ketahui bersama bahwa mata merupakan salah satu organ yang sangat penting, salah satunya adalah mata dan penglihatan yang lainnya. Perlu kita ketahui bahwa tanda dan gejala kelainan apa sajakah perlu kita ketahui dan abnormal, bagaimana cara mengatasinya dan apa yang harus kita lakukan jika terjadi tanda dan gejala tersebut terhadap diri kita. Tentu saja pada sore hari ini kita sudah bergabung bersama narasumber kita SDM unggul RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang. Langsung saja kita sapa Dr. Yani Erna, spesialis mata konsultan, subspesialis rekonstruksi okuloplasti dan onkologi. Halo dokter, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di sore hari ini ya dokter ya. Iya. Baik, kembali kami mengingatkan untuk pemirsa yang ada di rumah untuk bergabung bersama kami bisa di line telepon 0711 311 454. Baik, kembali ke tema kita pada hari ini nih dokter tentang deteksi dini benjolan pada kelopak mata ya dokter. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa kita sedang memperingati Hari Penglihatan Sedunia. Ya, Oke, jadi mungkin bisa dijelaskan sedikit nih dokter kira-kira bagaimana dan apa yang dikatakan Hari Penglihatan Sedunia itu sendiri nih dokter. Ya, terima kasih Mbak. Kita ketahui bahwa pada hari ini Kamis ya 13 Oktober kita seluruh dokter mata di dunia memperingati Hari World Sight Day namanya. Jadi Love Eyes itu ya. Jadi ada semacam apa namanya? Kita katakan bahwa memang beberapa hal yang harus kita perlu kita tekankan pada acara World Sight Day pada tahun ini. Kita menuju ke apa namanya? 2023. Jadi penglihatan terbaik untuk tahun ke depan seperti apa gitu loh. Nah, Perdami itu salah satu induk organisasi kita di Indonesia membuat tiga item yang harus kita pertama kali adalah datang deteksi dini penglihatan 3P katanya seperti itu. Penglihatan itu kalau ada masalah dengan kelainan mata buru-buru datang. Kemudian yang kedua kurangi penggunaan gadget. Nah, yang ketiga kurangi paparan sinar matahari. Nah, jadi tiga titik ini yang saat ini menjadi salah satu boleh bilang jargon lah ya, jadi highlightnya yang saat ini di seluruh Indonesia, seluruh apa namanya, mulai dari Jawa sampai ke semua mencanangkan itu gitu loh. Dan itu tujuannya untuk 2023 nanti ya, diharapkan kesemuanya itu tercapai. Oke, baik. Nah, itu dari ketiga item yang sudah disebutkan sama dokter tadi nih dokter. Salah satunya adalah kita sebutkan bahwa untuk deteksi benjolan pada kelopak mata itu sendiri mungkin bisa dijelaskan dari ketiga item itu. Jadi sebenarnya orang kadang-kadang kurang peduli ya ketika ada sesuatu kayak ada semacam bintik atau mau itu kecil di kelopak itu. Jadi dia biasanya dibiarin aja, paling ini cuman bintitan biasa. Salah ya. Seperti itu, orang awamnya tahu seperti itu. Tapi ada yang sifatnya memang mengarahnya ke arah suatu penyakit yang berbahaya, yang ketemu seperti ada benjolan atau tumor gitu. Nah, kalau misalnya hanya kecil tapi dia tidak menimbulkan rasa sakit, terus apa namanya lama-lama makin besar, makin bertambah, itu kalau dia hanya sebentar dan tapi dihilang dengan awal, mungkin ada tanda-tanda kemerahan atau ternyata dia ada tanda-tanda seperti mulai adanya semacam
luka. Nah itu kita harus aware, harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Atau yang nggak sembuh-sembuh gitu ya. Makin lama dari mulai sebesar jarum pentul, nanti membesar, terus sudah mulai merontokan bulu mata. Nah itu kita harus waspada. Aware ya dokter, harus ya aware kita harus dulu. memperhatikan jadi ya. Iya. Nah batas waktu nih dokter kira-kira kalau misalnya memang tanda dan gejala seperti yang dokter katakan tadi, kira-kira berapa lama nih dokter kita harus aware? Sebenarnya kalau dia akut saja, misalnya dia munculnya itu ada riwayat sesuatu, misalnya cedera atau apa, kita udah jelas ada faktor penyebabnya. Tapi kalau tiba-tiba muncul saat tiba-tiba, kemudian dari usia juga kita tahu bahwa usia yang makin usia lanjut tuh makin beresiko untuk terjadi penyakit-penyakit yang berbahaya. Kemudian paparan sinar matahari juga seperti itu. Nah kalau misalnya hanya sekedar kayak seperti bintit biasa kecil, hanya ada kemerahan, terus nanti kita pegang masih terasa sakit, itu tadi ada tanda-tanda radang. Ya mungkin itu masih boleh kita toleransi bahwa ini benjolannya aman, jinak kalau seperti itu. Tapi kalau seumpamanya makin mengarah, kok ini udah dikasih kompres seperti itu, udah dikasih obat salep mata atau tetes mata, atau sudah ke dokter tapi kok udah pernah ditindak, ada tindakan dibersihkan, kok muncul lagi. Nah itu biasanya kalau yang berulang kita curiga itu ke arah suatu penyakit yang arah keganasan gitu, itu tumor kelopak mata gitu ya. Itu jadi bisa ke tumor ya dokter bisa. ya. Setelah yang dokter katakan tadi bahwa banyak sekali tanda dan gejala yang disebutkan tadi, yang salah satunya sampai rontok bulu mata dan lain sebagainya itu. Tapi kalau misalnya memang berulang, kita butuh aware ya dokter ya. Nah, apa yang harus kita lakukan nih dokter apabila terjadi seperti itu? Yang pasti kalau kita tahu bahwa itu sudah pernah sekali datang berobat, kemudian kita cari dulu dengan terapi biasa, misalnya kayak kalau kita tahu bahwa mungkin ada orang awam totonya itu bintitan, itu seperti bintitan biasa. Itu kalau misalnya dikasih kompres, dikasih salep, terus dia kempet hilang, udah itu artinya suatu ini biasa, peradangan. Nah, tapi kalau itu ada tanda-tanda seperti kemerahan yang mudah berdarah, nah begitu disenggol terus dia rapuh, atau ada tanda-tanda yang tadinya nggak ada warna hitam terus muncul kehitaman. Nah, itu kita artinya ini bukan hal yang biasa. Dan itu pun berarti harus ada tindakan selanjutnya nih dokter. Betul, kan? di check up dulu. Baik. Dicari dulu di mana letaknya juga. Kalau dia di atas atau di bawah. Karena ada beberapa kondisi di mana benjolan itu yang mengarah ke arah penyakit yang keganasan, yang paling sering pada wajah, kemudian pada kelopak mata itu adalah dia pada kelopak mata bawah, di daerah bagian tepi hidung biasanya yang banyak terjadi. Banyak kejadian yang di bagian bawah ya dokter ya. kelopak mata bawah, kemudian dia lama-lama seperti keropeng ya, seperti kayak hitam tai lalat seperti itu. Tapi tai lalat itu enggak tai lalat biasa, ada dua tipenya. Kalau tai lalat biasa yang cuman dia permukaannya masih rata, tidak berdungkul, dia masih smooth, licin, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata setelah makin lama makin kok ini aneh nih gitu loh, makin melebar, makin membesar. Nah, kita harus cek dulu. Harus cek lebih lanjut. Ditahan dulu dokter, akan kita lanjutkan perbincangan kita. Baik pemirsa TVRI Sumatera Selatan, kita akan kembali setelah jeda iklan berikut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Prima Mayasari, spesialis mata konsultan dari Departemen Mata RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang, khususnya di divisi glaukoma. Saat ini, divisi glaukoma mempunyai tindakan unggulan yaitu laser periferal iridotomi atau disingkat dengan LPI, di mana tindakan ini menggunakan dua sinar laser, yaitu argon laser dan endeyak laser. Apabila kita mempunyai gejala seperti sakit kepala, kemudian merasa penglihatan buram, ataupun suka tidak fokus terhadap sesuatu dan mata juga mudah lelah,
maka sebaiknya kita melakukan pemeriksaan mata secara lebih detail. Dengan melakukan screening mata, maka akan dapat diketahui ada atau tidak kelainan-kelainan yang terjadi pada mata kita. Sampai saat ini kita tahu bahwa glaukoma, khususnya glaukoma sudut tertutup, cukup banyak kasus-kasusnya yang ada di rumah sakit yang ada di Kota Palembang. Salah satu unggulan dari divisi glaukoma itu adalah penanganan dengan menggunakan laser peripheral iridotomi. Laser peripheral iridotomi adalah suatu tindakan di mana kita akan membuat suatu lubang ataupun hole, di mana lubang itu akan menembus kamera okuli posterior ke kamera okuli anterior secara langsung. Dan hal ini akan memudahkan aqueous humor yang ada di bilik mata untuk menuju ke bilik mata depan. Kasus-kasus dengan glaukoma sudut tertutup dapat kita tangani tanpa operasi dengan laser peripheral iridotomi ini. Tindakan LPI ataupun laser peripheral iridotomi yang ada di RSUP Dr. Muhammad Husin belum banyak diketahui oleh masyarakat khususnya yang ada di Kota Palembang. Dan merupakan salah satu alat yang dapat kita pakai untuk kasus-kasus glaukoma sudut tertutup, di mana dua sinar yaitu argon laser dan endeyak laser dalam satu alat itu merupakan satu-satunya alat yang ada di Rumah Sakit Muhammad Husin ataupun RSUP Dr. Muhammad Husin. Untuk itu, Anda dipersilakan untuk masyarakat khususnya yang berada di Kota Palembang melakukan pemeriksaan secara lebih rinci untuk kesehatan mata Anda. Dan untuk tindakan ini dapat dilakukan baik secara umum dan juga bisa menggunakan BPJS. Ayo, jangan ragu untuk memeriksakan mata Anda ke RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang. Saya tunggu ya. Terima kasih. Baik pemirsa TVRI Sumatera Selatan, masih dalam program Sehat Bersama RSMH kerjasama RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang dengan TVRI Sumatera Selatan. Baik dokter, kembali ke tema kita nih, tadi sudah kita ngobrolin bahwa tanda dan gejalanya itu salah satunya adalah benjolan ya dokter ya, timbul benjolan. Nah itu apakah benjolan itu tiba-tiba saja muncul ataukah mungkin ada sebelumnya peradangan atau mungkin bisa jadi matanya pedih atau lain sebagainya nih dokter? Ya. Jadi kalau yang sifatnya, kalau yang biasanya yang sering kata-kata kita ketemukan ya, yang boleh dibilang itu kasus-kasus yang jinak. Nah, itu dia munculnya tuh kalau yang berhubungan biasanya paling sering itu apa namanya tai lalat itu yang ada, tai lalat itu ya. Biasa dari anak-anak bisa sampai orang makin bertambah usia, makin dari mulai kecil masih ada apa namanya dari ukurannya, kemudian dia makin membesar, bisa di kelopak, bisa juga di bagian putih mata, bisa juga di mana tempat yang ada pigmen, itu satu. Kemudian kalau yang kita sering juga temukan, kalau yang kasus karena peradangan ya, nah ini sering terjadi di kalangan kita kurang suka mencuci tangan, kebersihan, hygiene. Misalnya kalau kena debu, kemudian kita lupa untuk membersihkan tangan, kita kucek kelopak. Nah, itu sering terjadi. Kelenjar yang ada di kelopak mata itu ada kelenjar keringat, ada kelenjar lemak. Dan misalnya. itu sensitif ya dok? Ya, tapi biasanya itu kalau awalnya karena kayak macam trauma luka kecil, itu gesekan itu, terus nanti kelenjar itu tersumbat. Nah, kalau kita bilang itu sumbatan kecil, nanti dari satu kok kecil, terus lama-lama kok waktu kita nunduk sakit, terasa kok sulit sakit. Nah, kalau itu namanya infeksi, ada infeksi, ada peradangan, nah itu yang biasa. Baik dokter, kita tahan dulu, sepertinya pemirsa di rumah ada yang ingin bergabung bersama kita. Halo, selamat sore. Baik. Selamat sore Bapak, siapa nama dan di mana Bapak? Pak Apis, Lemabang. Apit Lemabang, silakan Bapak.
Selamat sore Bu Dokter. Selamat sore. Nama saya Apis di Lumapang. Mau nanya nih Pak, Bu, saya ini kalau mandi nih kalau mata merah. Terus yang kedua tiba-tiba sudah mandi pun kalau mata merah juga. Apa aku keseringan kalau tidur malam sebab saya ini insomnia yang susah tidur cepat sih. Bisa tidur cepat. Tapi tiap bangun lagi tidurnya lama Pak. Tiba galak. Itulah galak mata merah. Itu sebab kenapa mata saya. Saja Bu. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini ada Bapak Apis bertanya kalau habis mandi itu sering matanya merah. Dan kebetulan juga Bapak Apis ini seorang yang insomnia nih dokter. Bagaimana kira-kira? Silakan dokter. Terima kasih Pak Apis pertanyaannya. Baik ya, kalau kita kurang istirahat, otomatis yang namanya kelopak mata itu kan dia sebagai fungsinya untuk melindungi isi bola mata. Kalau banyak kan terbuka terus, nggak sempat dia kelopaknya tertutup, pasti akan ototnya lelah salah satunya. Kedua, air mata juga akan ternyata pengaruh juga dengan permukaan bola mata. Kalau itu terjadi terus menerus ya lama-lama ototnya kaku. Satu, kedua air matanya tuh gampang menguap. Jadi kelihatannya untuk menutup itu tubuh itu kan akan ada reaksi. Dia akan terjadi reaksi radang. Jadi seperti orang merah terus matanya. Jadi ya sebaik mungkin kalau nggak ada kerjaan yang harus nggak bisa ditunda atau lebih baik ya istirahat yang cukup ya Pak. Cuma kalau insomnia mungkin ada faktor lain yang harus dicari ya Mbak Trisa ya. Berarti memang dari faktor insomnianya harus Bisa. diperbaiki terlebih Satu dahulu. lagi tadi habis mandi terus kena sabun mungkin terus biasa sih kadang-kadang timbul kemerahan. Banyak faktor juga sebenarnya. Air yang digunakan apakah airnya itu bersih satu, kemudian sabun atau sampo yang dipakai itu juga apakah bersifat iritasi. Kalau itu dicoba dicari, biasa sih kalau orang-orang tua agak sensitif kelopak matanya. Jadi dia lebih dibandingkan dengan orang-orang yang masih muda untuk reaksi tahan tubuhnya akan lebih baik. Jadi usahakan ya kalau menggunakan sampo jangan yang lihat dulu ya kandungannya, lihat etiketnya kemudian segala macam. Cari yang memang cocok untuk kita gitu artinya bahwa kita yang paham dengan diri kita sendiri sebenarnya. Oke, baik. Demikian tadi ya Bapak Apis ya jawaban dari dokter ya. Nih, baik nih dokter kita lanjutkan dulu. Oke, mungkin teman-teman dari PPDS Mata nih boleh kalau misalnya mau ada yang ditanyakan kami tunggu ya. Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Oke, ada satu lagi masuk. Boleh kita sapa dulu pemirsa yang ada di rumah. Halo, selamat sore. Selamat sore, Bu. Iya, Ibu dengan siapa di mana? Ibu Fatmawati di Desa Tanjung Timur. Mohon maaf Ibu, bisa diperjelas lagi? Ibu Fatmawati dari Musiban. Banyu Asin. Oke, silakan Ibu pertanyaannya. Sama pertanyaan Bapak Irfan. Mata saya ini kalau itu galak satunya habis belum dioperasi. Sudah dioperasi. Tapi masih yang merah. Nah, lagi pelan kiri sampai galak pusing itu. Mohon maaf Ibu, suaranya putus-putus ya. Sedikit diperjelas mungkin? Pertanyaannya langsung silakan. Ini yang mata benih kan galak. Nah, sebelum dioperasi ini kata dokter cara operasi. Nah, ini masih merah. Ini ada pengaruh lain. Kalau galak pusing benih. Kepala tegang, bening-bening itu. Oke, baik. Ibu umurnya berapa Ibu? 40 tahun. 40 tahun. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Itu saja. Ada pertanyaan yang lain? Baik, terima kasih Ibu Fatmawati yang ada di Banyu Asin. Silakan nih dokter. Dia suka matanya merah, terus juga ada keluhan pusing-pusing. Itu kira-kira bagaimana mungkin solusinya ya Bu ya? Baik, silakan. Terima kasih Mbak Teresa. Kalau yang saya tangkap tadi mungkin keluhannya merah. Ya. Terus dia bilang ada putih-putih. Putih-putih di bagian A. Ya, mungkin itu yang kita kenal dengan namanya selaput atau pterygium. Itu sering memang pada orang yang sering kena paparan matahari, sering sekali lama salah satunya, kemudian bisa juga debu, angin, asap atau panas. Nah itu
Pterygium itu memang kadang-kadang terasa ganjal, perih, kadang berair. Biasa sih kita kalau lihat dulu udah berapa lama keluhannya, kemudian dicari dulu. Kalau resikonya tadi yang tadi 4 tadi, debu, angin, asap atau panas, ya dihindari. Caranya pakai seperti apa? Pakai kacamata, salah satunya kacamata pelindung. Kemudian kalau dia ada debu, ya seperti tadi, kalau pakai naik kendaraan bermotor atau dia menggunakan banyak aktivitas di luar ruangan, pakai topi mungkin. Kalau misalnya memang di daerah kan berkebun mungkin salah satunya ya, banyak mataharinya, itu salah satunya. Kalau itu nggak bisa juga setelah diperiksa masih juga perlu kita kasih obat tetes mata untuk bantu melicinkannya, mengulangi keruhan. Nah, kemudian kalau dia makin lama makin merah nih, makin dari putihnya ke bagian hitam. Nah, Ibu Fatma, saran saya coba dicek ke dokter mata atau ke rumah sakit terdekat, biar nanti kita bisa tahu seberapa perlu itu kita lakukan hanya pengobatan biasa atau mungkin ada tindakan yang lebih baik gitu ya. Karena kalau berulang makin lama makin terasa nggak nyaman dianya. Kemudian makin bisa menutup bagian tengah mata. Ya, itu yang itu sudah mengganggu penglihatan otomatis ya, Dok. Nanti kalau mau diobati lebih lanjut ada bekatnya, nanti dia tidak akan membalikkan penglihatan. Tujuan kita kan bagusnya kan dia baik kan, artinya tidak terjadi iritasi kronis yang berulang, kemudian nggak menimbulkan bekat atau cacat. Oke, baik. Itu tadi ya Bu Fatmawati dari Banyu Asun ya, ke penjelasan dari Dokter Yani. Baik nih Dokter, kita lanjutkan perbincangan kita tadi. Itu kan tadi kita bicarakan bahwa benjolan. Nah ini kira-kira nih Dokter, tindakan atau tata laksana lebih lanjutnya itu apakah hanya pengobatan luar ataukah mungkin perlu operasi, Dokter? Jadi kalau kita ketahui dari topik awal ya, benjolan kelopak mata, kalau yang karena infeksi kita bisa obati dengan pemberian obat-obatan sesuai dengan penyebabnya. Kalau misalnya seperti tadi ada bintitan, dia biasanya karena infeksi bakteri, diberikan antibiotik seperti itu. Kalau peradangan juga, kemudian hygiene juga harus dijaga. Pencegahan lebih baik sebenarnya ketimbang kita nanti bau medikamentosa atau mau apa, nantilah gitu. Yang penting dia menjaga kebersihan yang penting. Mulai dari rajin cuci muka, cuci tangannya kalau memang pegang sesuatu atau apa gitu. Kemudian jaga juga alis atau kadang-kadang juga dari rambut. Ada ketombe bisa. Ketombe itu juga bisa. Kadang-kadang ketombe itu bisa jatuh ke alis mata, timbul nanti iritasi, timbul nanti semacam radang di bagian kelopak matanya, bulu mata. Jadi kayak ada semacam ketombenya. Kita bilang itu krusta, namanya blefaritis. Nah, itu nggak enak banget. Makanya banyak cocok terus pasiennya. Iya, itu satu. Nah, kalau itu sifatnya yang tadi karena infeksi atau peradangan, kita tata laksana sesuai dengan penyebabnya. Baik. Kalau benjolannya itu mengarah suatu tetelat, tetelat itu kalau memang nggak mengganggu kita biarin aja. Tapi kalau dia ternyata makin menutup bola mata, bagian hitam membesar, kemudian dia ibaratnya membuat kelopak mata turun atau mengganggu lapangan pandangnya, ya mau nggak mau itu harus kita tata laksana ya, bisa dengan tindakan bedah atau dengan pemberian obat-obatan atau dengan suntikan juga bisa. Tetelat seperti apa tuh nanti kita lihat dulu, apa ini sifatnya jinak atau juga ganas. Biasanya sih kita ambil sampel dulu, Mbak. Jadi kita cari ambil sampel tahu terlebih ya. dahulu. Nah, kalau benjolan tadi yang ngarahnya ke arah suatu penyakit yang kita bilang tumor ganas lah istilahnya, itu biasanya dicoba dulu, kita cari dulu ini apakah bahaya atau tidak. Pertama kita ambil sampel kecil dulu, kita biopsi namanya. Kalau memang tindakannya nggak otomatis harus langsung pembedahan. Ada yang diberikan dengan diberikan obat-obatan seperti kemoterapi kalau memang itu ngarahnya ke arah yang sensitif dengan obat-obat kemoterapi. Atau dia misalnya hanya sifatnya kita bisa radioterapi juga bisa. Jadi ada banyak macam pilihan pengobatan. Tergantung tipe penyebabnya apa, tipe selnya apa, seperti itu. Oke, baik. Jadi tidak serta-merta langsung pembedahan ya, Dokter ya. Ada beberapa prosedur dan ambil sampel tahapan-tahapannya. kecil, obatin dulu. Kira-kira kalau dia hanya sekedar bintit, ya udah kompres air hangat, kasih salep antibiotika. Kalau ternyata dia nggak sembuh ya mau harus kita kuretase kalau memang perlu. Ada kuritasenya bisa, juga ya, Dok? kalau memang ternyata nggak hilang dengan kompres, dengan obat salep atau dengan antibiotik yang diminum. Baik. Oke, baik. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan tetap di program Sehat Bersama RSMH akan kembali setelah jeda iklan berikut.
terus bertahan tentang cinta yang ku rasa. Ku mencinta, kau tak cinta, tak sanggup ku terus bertahan. Sadar ku tak berhak untuk terus memaksamu, memaksamu mencintaiku sepenuh hati. Aku kan berusaha untuk melupakanmu, tapi terimalah permintaan terakhirku. Genggam tanganku sayang, dekat denganku, peluk diriku, berdiri tegak di depan aku, cium keningku untuk yang terakhir. Ku kan menghilang jauh darimu, tak terlihat selai rambutmu, tapi di mana nanti kau terluka, cari aku, ku ada untukmu. Ku tak membencimu, ku harap kau pun begitu. Hey, tak ingin kau jauh, tapi takdir menginginkan kita untuk berpisah. Genggam tanganku sayang, dekat denganku, peluk diriku, berdiri tegak di depan aku, cium keningku untuk yang terakhir. Ku kan menghilang jauh darimu, tak terlihat selai rambut pun, tapi di mana nanti kau terluka, cari aku, ku ada untukmu. Genggam tanganku sayang, dekat denganku, peluk diriku, berdiri tegak di depan aku, cium keningku untuk yang terakhir. Ku kan menghilang jauh darimu, tak terlihat selai rambut pun, tapi di mana nanti kau terluka, cari aku, ku ada untukmu.
pemirsa TVRI Sumatera Selatan, masih di Dialog Sehat bersama RSMH kerjasama RSUP Dr. Muhammad Hussein Palembang dengan TVRI Sumatera Selatan. Kembali dengan narasumber kita Dr. Yani Erna, spesialis mata konsultan. Dokter, tadi sudah dijelaskan ya bahwa benjolan tersebut tidak serta-merta kita lakukan operasi ya dokter ya. Dan untuk modalitas di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Muhammad Hussein itu sendiri nih dokter, kira-kira apa saja untuk penyakit mata ini? Kalau khusus untuk penyakit karena benjolan kita lengkap, Mbak. Kita bisa melakukan tindakan operasi. Nah, kemudian kalau untuk pemberian obat-obatan yang kalau pada penyuntikan untuk memperkecil misalnya, itu ada obatnya. Kita punya kalau misalnya ada satu tai lalat, tanda lahir ya. Tanda lahir itu yang pada anak-anak kan kadang-kadang suka lama-lama kan dia dari kecil membesar, kemudian menutup penglihatan. Jadi bisa kita suntikan obat di sekitar daerah sekitar benjolannya, disuntikan di sana, nanti kita nilai pengecilannya. Biasa sih dia kalau responnya dengan baik. Kemudian selain dari kita operasi, kemudian ada juga kemoterapi kan ada bagian tersendiri. Nah, radioterapi juga sama. Kalau untuk tindakan operasi kita bisa langsung dengan pemeriksaan hasilnya itu yang tadi kalau tumor-tumor ganas bisa melihat batasnya. Artinya kita melakukan pemeriksaan dengan begitu kita potong jaringannya, langsung bisa diperiksa jaringan di bawah mikroskop. Oh ini semua udah bebas, udah bersih. Nah, langsung bisa kita tutup lukanya dengan mengembalikan seperti semula. Seperti kalau namanya tindakan rekonstruksi bedah, rekonstruksi. Ada kelopak mata bisa. Oke. Beneran kita alatnya punya. Kemudian kalau ada tumor-tumor yang besar di belakang bola mata. Iya, kan saya sering lihat ya dok, Iya, pasien-pasien kita itu yang apalagi yang anak-anak. Anak-anak bisa. Aduh, saya sedih banget dok. Itu kira-kira gimana nih dokter? Jadi kalau itu biasanya kita lihat dulu respon dengan terapi operasi. Kalau lihat operasinya sudah kasus-kasus seperti retinoblastoma, tumor ganas pada anak yang paling berbahaya. Retinoblastoma itu. Kita harus kerjasama bareng-bareng tuh dengan dokter bagian spesialis anak, bagian onkologi anak, kemudian bagian radioterapi juga. Kadang-kadang nggak cepat kita sendiri yang ngobatinnya, bareng. Selesai kita angkat tumornya, kita kecilkan dulu, namanya debulking, itu namanya radioterapi, dikecilkan dulu, nanti baru kita bisa buang semua. Kalau belum bebas, lanjut dengan kita langsung dengan kemoterapi. Jadi itu yang tumor ganas pada anak-anak yang mengancam nyawa kadang-kadang. Itu harus hati-hati sekali. Nah mungkin saya sedikit berbicara tentang kasus pada anak-anak ya. Kita kadang-kadang sedih gitu loh. Terenyuh kalau datang kondisi mereka yang sudah dalam kondisi lanjut, yang udah sebesar bola tenis kadang-kadang. Kemudian yang udah nggak bisa melihat lagi, baru datang ke kita, kemudian udah diobatin kemana-mana. Iya. Udah ke alternatif, udah ke orang pintar lah seperti itu. Dia nggak mau, anak saya kan matanya nggak apa-apa. Nggak tahu, itu karena masih kecil. Tapi kalau udah mulai timbul besar, udah mulai kok nggak baik-baik, bernanah, udah mulai timbul berdarah terus, baru datang kita tuh udah nangis-nangis, loh gimana ya dok anak saya? Loh kita ngomong apa gitu kondisi begini. Jadi salah satu tujuan dari kita untuk mencanangkan tadi deteksi dini itu penting sekali. Jangan lalai, jangan abai gitu. Ketika ada hal yang aneh pada kelopak mata, pada bola mata seperti mata kucing, atau misalnya dia ada benjolan di kelopak yang makin membesar, kemudian ada sering gatal, hati-hati. Itu juga. Jadi kok hal yang tidak, dan itu biasanya cepat. 2 minggu tuh udah sudah makin besar. Progresif. Ya, tapi kalau yang jinak atau yang itu biasanya dia lambat prosesnya, bertahun misalnya seperti itu. Oke, jadi itu ya tadi ya dokternya penting sekali kita aware terhadap apa saja yang tidak normal dalam tubuh ya dokter ya, terutama ya tadi benjolan dan lain sebagainya itu ya dokter ya. Nah untuk benjolan itu tadi nih dokter, kan kita sudah dokter jelaskan tadi bahwa ada operasi, ada juga kemoterapi dan lain sebagainya. Tingkat keparahannya itu sendiri nih dokter, kira-kira di rumah sakit kita atau mungkin selama dokter berdinas, kira-kira yang paling banyak kejadiannya, angka kejadiannya yang bagaimana dokter? Kalau tumor pada orang dewasa, yang itu saya bilang tadi tumor kelopak mata yang di depan, yang tadi kita bilang basal sel karsinoma, jadi kayak semacam dia, orang sering bilang itu diglokotitikus lupus roden namanya, jadi kayak tikus makanin kayu. Dia nggak nyebar kemana-mana, tapi dia makanin lama-lama habis gitu loh. Mulai dari kulitnya sampai ke dalam sampai ke dalamnya
bisa sampai ke tulang. Itu sampai bisa hilang Bisa. Itu yang sering kasus kejadiannya karena kita negara tropis, UV-nya tinggi, Faktor pekerjaan pendorongnya banyak tinggi petani ya, Bu? di luar ruangan. Itu ada resiko genetik juga. Itu yang sering kita temukan. Terus kemudian yang agak ada anak-anak yang tadi retinoblastoma. Itu kasusnya saat ini masih lumayan banyak. Masih tidak terlalu ya, Dok? Ya, Masih lumayan tinggi. mereka kadang-kadang datang udah dalam stadium yang lanjut. Itu kita susah juga mau mulai dari mana stopnya Betul. karena Karena udah sudah dibawa kemana-mana. Iya, Setelah baru, semuanya nggak berhasil, baru ke kita mau kemo, sementara dia harus perbaikan keadaan umumnya dulu. Keadaannya juga sudah lemah Iya, ya, Dokter harus ya. perbaikan dulu kadar pembuluh darahnya seperti apa, bagaimana kondisi badannya layak atau tidak layak untuk pemberian obat-obatan itu. Jadi harus komprehensif lah sama-sama. Baik, itu pun juga tidak serta-merta hanya dokter saja ya, Dokter Betul. ya, butuh kolaborasi dengan dokter dari yang yang lain. lain. Jadi kita, apalagi kan RSMA kan sebagai salah satu rumah sakit unggulannya adalah onkologi. Onkologi Terpadu. betul sekali. Jadi kita punya bagian onkologi dewasa, onkologi anak, kemudian ada bagian patologi anatominya juga, kemudian radioterapi, kemudian dari bagian obgyn juga sama. Semua itu kadang-kadang kalau nggak hanya satu ini, tapi semuanya bersama-sama. Semuanya berkolaborasi, semuanya bedah bisa plastik, berperan ya, Dok. bisa bedah mata juga sama, THT juga sama. Jadi karena kalau ada kasus sama-sama ya mau nggak mau harus keroyokan. Keroyokan. Jadi satu pasien ditangani oleh beberapa dokter ya, Dokter Bisa. ya. Oke, baik. Ini boleh mungkin closing statement buat pemirsa TVRI Sumatera Selatan terkait dengan Hari Penglihatan Sedunia ini dan tema kita pada hari ini, Dokter. Ya. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Teresa. Saya dari Departemen Mata saat ini berbahagia sekali ya kita mencanangkan Hari World Sight Day yang kita peringati bersama pada hari ini, dan salah satu tujuan kita utama pada hari ini adalah untuk mendeteksi dini keadaan suatu benjolan pada kelopak mata, bisa itu sebaik mungkin sebelum terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan lebih lanjut, harusnya kita waspada, ceklah kalau nggak ada terdekat minimal puskesmas atau dokter umum sekitar tempat kita berada untuk masyarakat Sumatera Selatan. Kalau ada benjolan yang sifatnya sepertinya itu makin lama makin cepat tumbuh, gampang berdarah, kemudian ada bulu mata rontok dan sifatnya itu mulai mengganggu penglihatan, kita menyediakan sarana pemeriksaan yang lebih lengkap di Rumah Sakit Imam Husin ya. Kami akan siap membantu pada masyarakat sekitar Sumatera Selatan dan daerah sekitarnya untuk datang ke kami untuk kita periksa lebih lanjut. Mungkin itu saja, Mbak Teresa. Baik, terima kasih Dokter Riani Erna, spesialis mata konsultan yang sudah memberikan langkah-langkah deteksi ya, Dokter. Jadi lebih penting itu kita mencegah ya, Dokter, daripada kalau itu sudah datang, sudah parah, sudah apa, itu kita juga sudah bingung, walaupun memang alat-alat kita sudah lengkap ya, Dokter ya. Betul. Baik, pemirsa TVRI Sumatera Selatan, akhirnya kita sudah berada di penghujung acara. Mungkin dari pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang belum sempat mengajukan pertanyaannya boleh langsung di follow IG kita di @rsmh Promkes. Di sana banyak sekali informasi-informasi mengenai layanan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Muhammad Hussein Palembang. Terima kasih Dokter, sudah hari ini asik sekali ya perbincangan kita. Teman-teman dari PPDS Mata juga terima kasih ya Dokter sudah bergabung. Baik pemirsa, akhir kata demikian tadi, sampai jumpa di program Sehat Bersama RSMH selanjutnya. Saya Marita Triana pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.